maka curah hujan pada September 2023 secara umum lebih rendah dibandingkan dengan September 2023. Catatan kedua adalah penyesuaian harga BBM non-subsidi yang kembali dilakukan oleh pemerintah pada awal bulan September 2023. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Trading Economics, inflasi pangan Indonesia ternyata relatif lebih rendah dibandingkan inflasi pangan di negara lainnya di tengah tantangan El Nino serta pasokan dalam negeri. Pada Agustus 2023, inflasi pangan Indonesia sebesar 2,51%, ini termasuk yang terendah di antara negara-negara G20. Pada bagian pertama, kami akan bahas inflasi September 2023. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi bulanan atau month-to-month. Pada September 2023 terjadi inflasi sebesar 0,19% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 115,22 pada Agustus 2023 menjadi 115,44 pada September 2023. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,28% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,63%. Dalam grafik terlihat tingkat inflasi bulanan September 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama di tahun lalu. Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada September 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,35% dan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas penyumbang inflasi secara month-to-month terbesar adalah 1. Beras dengan andil inflasi sebesar 0,18%. 2. Bensin dengan andil inflasi sebesar 0,6% sejalan dengan adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi. 3. Beberapa komoditas dengan andil inflasi sebesar 0,01% seperti tarif pulsa ponsel, biaya kuliah akademi ataupun perguruan tinggi, rokok kretek filter, dan daging sapi. Selain itu, beberapa komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil deflasi dan diantaranya adalah telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, dan cabai merah. Tarif angkutan udara juga memberikan andil deflasi seiring dengan kondisi low season yang terjadi saat ini dan juga di Indonesia. Selanjutnya, kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Secara umum, dari 90 kota IHK terdapat 73 kota mengalami inflasi, 46 kota diantaranya mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional, sedangkan 17 kota lainnya mengalami deflasi. Sebaran inflasi tertinggi dan deflasi terdalam di masing-masing pulau adalah sebagai berikut. Pulau Sumatera semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,41%, inflasi terendah terjadi di Kota Padang sebesar 0,07%. Pulau Jawa semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Sumeneb 0,72%, inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 0,05%. Di Kepulauan Bali Nusra, inflasi tertinggi Kota Bima 0,63% dan deflasi terendah adalah Waingapu 0,36%.
Pulau Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Baru sebesar 0,34%, deflasi terdalam terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,44%. Untuk Pulau Sulawesi, inflasi tertinggi di Kota Kendari sebesar 0,38%, deflasi terdalam di Kota Mobagu sebesar 0,39%. Untuk Kepulauan Maluku Papua, inflasi tertinggi di Kota Tual 0,61% dan deflasi terdalam di Manokwari sebesar 1,70%. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan dengan komoditas penyumbang inflasi antara lain adalah ikan segar dengan inflasi sebesar 0,58%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,40%, angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,11%, kangkung dengan andil inflasi sebesar 0,07%, kacang panjang dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Dari 17 kota yang mengalami deflasi pada September 2023, deflasi terdalam terjadi di Manokwari sebesar 1,70%. Pada bagian ini kita akan mendalami inflasi bulan ke bulan